Halo sobat, jumpa lagi kita di channel Onobe. Di video kali ini Onobe akan membahas tentang serial anime Boruto. Untuk diketahui, di video ini berisi full spoiler yang diadaptasi dari manganya. Jadi bagi yang tidak mau terkena spoiler, disarankan untuk tidak menonton video ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di episode 204 sebelumnya, telah kita ketahui Naruto dan Sasuke harus menghadapi Jigen di ruang dimensi lain. Namun meskipun Naruto dan Sasuke sudah mengeluarkan seluruh tenaganya, tapi tetap saja mereka berdua tidak bisa mengalahkan Jigen. Hingga akhirnya Naruto dan Sasuke harus menelan pil pahit atas kekalahan mereka. Dan karena Jigen menyadari Sasuke adalah ancaman besar untuknya, maka Jigen berniat akan membunuh Sasuke terlebih dahulu. Tapi beruntung aksinya digagalkan oleh Naruto yang mengeluarkan jutsu bayangannya dengan sisa-sisa tenaga yang ada untuk menghalangi Jigen. Akhirnya Sasuke pun berhasil kabur kembali ke Konoha. Namun sayang Naruto harus menjadi tumbal dan harus disegel oleh Jigen di dimensi lain itu. Hal menarik lainnya yang kita ketahui adalah ternyata Jigen hanyalah sebagai wadah dari Otsutsuki Ishiki. Dan tubuhnya saat ini sudah tidak layak lagi untuk menjadi wadahnya. Lalu kita kembali ke sisi Konoha. Kawaki yang memegangi foto Naruto secara tidak sengaja menjatuhkan foto itu karena tangan buatan yang ditenagai oleh cakra Naruto sudah tidak berfungsi lagi. Tentu saja hal itu membuat Kawaki panik karena itu berarti keberadaan Naruto sudah tidak ada lagi. Dan di saat yang bersamaan pula Boruto dan Mitsuki datang menanyakan apa yang telah terjadi. Boruto khawatir kenapa karmanya tiba-tiba aktif. Setelah melihat Kawaki baik-baik saja, Boruto pun bisa merasa tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama sampai ketika Sarada mengatakan Naruto sang Hokage telah menghilang. Lalu tiba-tiba saja Shikamaru dan shinobi yang lainnya pun juga sudah tiba di tempat itu. Karena melihat situasinya yang mendesak, Shikamaru pun langsung menghentikan pergerakan Kawaki dengan jutsu pengikat bayangan miliknya. Saat itu Shikamaru mencoba untuk menanyakan kepada Kawaki apa yang telah terjadi. Lalu untuk berjaga-jaga agar Kawaki tidak kabur dan mencegah datangnya bantuan dari musuh, Shikamaru memerintahkan kepada shinobi lainnya untuk memasang kekai di sekeliling rumah Naruto. Lalu Shikamaru pun turun mendekati Kawaki dan dia pun mengatakan selama ini dia menghormati perlakuan Hokage kepada Kawaki untuk tidak menangkapnya. Jadi sekarang Shikamaru kembali meminta kepada Kawaki untuk menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi. Saat itu juga Kawaki memberitahu kepada Shikamaru dan yang lainnya. Musuh mereka saat ini adalah Jigen. Dan Jigenlah pemimpin dari organisasi Kara. Kawaki menceritakan saat itu secara tiba-tiba Jigen muncul di hadapan Kawaki. Dan karma yang ada di tangan Kawaki mulai melukainya. Lalu membentuk pola yang belum pernah Kawaki lihat sebelumnya. Kemudian ada suatu retakan di udara dan sepertinya Jigen muncul dari sana. Shikamaru yang mendengar informasi itu pun seketika menyadari itu adalah ninjutsu ruang waktu yang merepotkan seperti yang Sasuke miliki. Tapi saat itu Sarada mencoba untuk memperjelas situasinya dengan menanyakan kembali kepada Kawaki. Jika tujuan musuh adalah untuk mengincar Kawaki, tapi kenapa Jigen membawa Hokage? Kawaki pun menjelaskan hal itu terjadi karena Hokage ikut campur, jadi dia membawanya pergi untuk menyingkirkannya. Shikamaru mengatakan ninjutsu ruang waktu bukanlah jutsu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Seharusnya Naruto adalah musuh yang kuat bahkan bagi Jigen sekalipun. Tapi jika Jigen berencana untuk membuangnya ke dimensi lain, seharusnya bagi Jigen itu hanya membutuhkan waktu 1 menit saja. Seketika hal itu pun membuat Boruto menjadi panik dan mengkhawatirkan ayahnya. Namun Shikamaru kembali melanjutkan perkataannya. Berdasarkan analisanya, melihat saat ini Jigen belum kembali untuk membawa Kawaki, itu berarti mereka masih bertarung di suatu tempat. Atau jika beruntung, Naruto sudah mengalahkan Jigen. Tapi Naruto tidak mengetahui cara untuk kembali lagi ke Konoha. Satu-satunya harapan saat ini adalah Sasuke. Namun sampai saat ini mereka belum mendengar kabar darinya sejak Sasuke pergi menjalankan misi terbarunya. Jadi Shikamaru menyarankan, untuk saat ini mereka hanya bisa berdoa semoga Naruto selamat dan menunggunya kembali.
Tapi tidak cukup sampai di situ. Kecurigaan Shikamaru terhadap Kawaki masih berlanjut. Shikamaru pun kembali bertanya apakah Kawaki masih menyembunyikan sesuatu. Atau mungkin Kawaki ingin menipu mereka semua. Jujur saja sejak awal Shikamaru tidak pernah percaya kepada Kawaki. Yang ada di pikiran Shikamaru saat itu, menurutnya Kawaki hanyalah anggota Kara dan seorang mata-mata yang dikirim ke Konoha untuk menghancurkan Konoha. Tentu saja Shikamaru bisa memikirkan konspirasi yang banyak sekali. Tapi hal ini juga benar, bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan terhadap hal itu. Dan dengan melihat Hokage yang tiba-tiba menghilang, kekhawatiran Shikamaru saat ini menjadi semakin dalam. Bahkan dari sisi Kawaki sendiri, dia tidak bisa menyalahkan logika Shikamaru. Menurutnya hal itu memanglah masuk akal. Dan karena itulah Kawaki menanyakan kepadanya, apa yang Shikamaru ingin Kawaki lakukan untuknya. Dengan hilangnya Hokage, saat ini keputusan terhadap Kawaki berada di tangan Shikamaru yang bertindak sebagai penasihatnya. Jadi bagi Shikamaru, tahanan rumah di dalam Kekai itu mungkin sudah cukup untuk saat ini. Setidaknya sampai mereka mendapat bukti bahwa Kawaki bukanlah mata-mata. Sedangkan Boruto yang juga berada di situ mencoba untuk menyanggahnya. Karena menurut Boruto, hal itu terlalu berlebihan. Tapi Kawaki sendiri mengatakan dia tidak keberatan dengan keputusan itu. Sebab ini semua terjadi karena kesalahannya. Lagi pula hukuman ini jauh lebih baik daripada harus berada di penjara. Meskipun Boruto dan yang lainnya sedikit kaget dengan keputusan Kawaki barusan, namun mereka juga ikut mencoba untuk memahami situasinya. Lalu Shikamaru pun berterima kasih kepada Kawaki karena sudah mau bekerja sama dengannya. Shikamaru mengatakan hal ini bukan karena masalah pribadi, tapi ini demi kebaikan semuanya yang ada di Konoha. Lalu kita beralih ke sisi Kashinkoji. Terlihat saat itu Koji sudah berada di perbatasan Konoha. Setelah dia mendengar pembicaraan di antara Shikamaru dan Kawaki sebelumnya, Koji merasakan ada sesuatu yang aneh. Meskipun Naruto dan Jigen bertarung di dimensi lain, seharusnya pertarungan itu sudah selesai dari tadi. Dan melihat sampai saat ini Jigen belum kembali untuk membawa Kawaki, muncul beberapa pertanyaan di benak Koji. Apakah Naruto berhasil mengalahkan Jigen? Menurut Koji, kemungkinan seperti itu sangat kecil sekali. Dan misalkan Uchiha Sasuke muncul sekalipun, kemungkinan mereka untuk menang juga masih kecil. Namun anggap saja Jigen masih belum kembali untuk membawa Kawaki. Koji berpikir apakah mungkin hal itu karena Jigen sudah mengeluarkan terlalu banyak cakra. Bisa jadi dia malah kembali ke markas Kara. Dan berdasarkan dari pemikiran itu, Kashinkoji juga memutuskan untuk sementara dia akan meninggalkan Konoha dan kembali ke markas Kara. Melihat kemungkinan dari apa yang dia pikirkan itu tidaklah mustahil. Apapun itu, bagi Koji situasi ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup untuknya. Koji berniat akan mengalahkan Jigen seorang diri. Dan benar saja, ternyata Jigen memang benar-benar sudah kembali ke markas Kara. Saat itu terlihat Jigen sedang dirawat oleh Amado. Amado mengatakan, dia membutuhkan waktu hingga 2 hari untuk mengisi penuh cakra Jigen yang sudah hampir habis. Bahkan Jigen pun mengakui hal itu adalah kebiasaan buruknya. Dia terlalu senang dan akhirnya terbawa suasana. Amado yang tidak mengetahui apa yang telah membuat Jigen senang mencoba untuk menanyakan kepada Jigen. Jigen memberitahunya tidak ada hal lain yang bisa membuatnya senang selain Kawaki. Kawaki yang sekarang bukan lagi wadah yang tidak sempurna. Sudah dipastikan dia akan bangkit sebagai Otsutsuki yang sempurna. Hal itu terjadi karena resonansi yang kuat dari karma Boruto. Dengan berkembangnya Kawaki yang sangat cepat, tentunya hal yang sama juga akan terjadi kepada Boruto. Jigen juga mengatakan Kawaki dan Boruto sepertinya akan menjadi Otsutsuki yang kuat. Sehingga pohon Shinju raksasa akan tumbuh menjadi cukup besar untuk menelan semua kehidupan di planet ini. Namun sepertinya hal itu membuat Amado sedikit merasa khawatir. Tapi Jigen berusaha untuk meyakinkannya dengan mengatakan keinginan semua orang akan dikabulkan termasuk keinginan Amado sendiri. Lalu kita kembali ke sisi Konoha. Saat itu Boruto terlihat bersikeras untuk menolak percaya bahwa Kawaki itu adalah seorang mata-mata. Karena dari yang Boruto ketahui, Kawaki bahkan rela mengorbankan tangan kanannya untuk menyelamatkan Himawari dan ayahnya. Kawaki bisa saja mati dalam keadaan itu. Tapi tidak mungkin seorang mata-mata akan melakukan hal yang seperti itu. Namun Shikamaru langsung menyuruhnya untuk diam.
karena Shikamaru tidak pernah mengatakan kalau Kawaki memang mata-mata. Tapi berhubung mereka tidak bisa membuktikannya, Shikamaru tidak bisa membiarkan Kawaki bebas berkeliaran. Lagi pula dari yang Shikamaru dengar, ilmuwan Kara mempunyai kemampuan untuk memperbaiki tangannya. Jadi menurut Shikamaru itu adalah cara yang bagus untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Karena jika memang Kawaki adalah salah satu musuh, dan jika itu juga merupakan bagian dari rencana Kara, tentu saja mereka tidak akan membunuh Kawaki. Meskipun Boruto masih tidak dapat menerima keputusan itu, dia tidak bisa berkata apa-apa di hadapan Shikamaru. Karena bagaimanapun juga Shikamaru mengatakan Naruto lah yang akan membuat keputusan akhir. Itu pun jika Naruto berhasil kembali dengan selamat. Tapi sebelum itu terjadi, selama mereka belum menemukan bukti yang pasti, maka Shikamaru lah yang akan memutuskan. Seketika Kawaki pun hanya bisa terdiam dan memandangi tangan buatan pemberian Naruto. Dia teringat dengan apa yang telah dilaluinya bersama Naruto itu sangat berbanding terbalik dengan perlakuan Jigen kepadanya. Hal itu juga menimbulkan pertanyaan darinya, kenapa Naruto sangat baik kepadanya? Seolah-olah Kawaki adalah keluarga yang sebenarnya. Saat itu Sarada mengatakan kepada Kawaki, ada kalanya Sarada kepikiran betapa baik hidupnya itu jika Naruto adalah ayahnya. Sarada sangat iri dengan Boruto dan kesal ketika melihat Boruto yang selalu protes dan sifat ketidakpeduliannya terhadap berkat yang dia terima. Tapi meskipun begitu, bagi Hokage semua orang di desa Konoha adalah keluarganya. Itulah siapa Naruto sebenarnya dan semua orang pasti akan merasa aman jika berada di dekatnya. Lalu tiba-tiba saja ada seorang jonin yang keluar dari rumah dengan membawa sebuah vas bunga yang penuh dengan retakan. Dia mengatakan vas itu berada di meja Hokage, dan dia pikir itu adalah alat ninja untuk jutsu terkutuk. Seketika Boruto yang melihat hal itu pun langsung berlari mendekatinya dan merampas vas bunga itu. Boruto mengatakan jangan pernah menyentuh vas itu, karena itu bukanlah jutsu apapun. Dan seharusnya seorang jonin tidak akan menyimpulkan hal bodoh seperti itu. Lalu Boruto yang melihat vas bunga itu sudah diperbaiki. Dia terlihat senang dan sedikit tidak menyangka kalau vas bunga yang hancur itu bisa diperbaiki sampai seperti itu. Saat itu juga Boruto memperlihatkannya kepada Shikamaru. Kawaki dengan susah payah memperbaiki vas itu, tapi kenapa Shikamaru masih memperlakukannya seperti mata-mata? Dan setelah mendengar ucapan Boruto barusan, Shikamaru pun kembali menegaskan kepada Boruto. Meskipun Kawaki sudah kehilangan tangan kanannya, dan bahkan dia memperbaiki vas itu, bukan berarti itu adalah bukti bahwa Kawaki bukan mata-mata. Boruto yang melihat Shikamaru masih saja keras kepala pun menjadi kesal dengan keadaannya. Namun Kawaki mencoba untuk menenangkan Boruto dan memintanya untuk berhenti, dan jangan membuat situasinya semakin buruk. Lalu tiba-tiba saja tangan kanan buatan milik Naruto itu memancarkan cahaya. Kawaki bisa merasakan itu adalah cakra dari Naruto. Dan karena penasaran, Kawaki pun mencoba menghubungkan ke tangannya. Ajaibnya tangan itu berfungsi. Itu berarti Naruto tidak terbunuh. Dan Kawaki yakin Jigen pasti telah membuatnya tidak sadarkan diri. Dan sudah tidak salah lagi, Naruto pasti masih hidup. Lalu tiba-tiba saja Kawaki merasakan keberadaan Naruto dari cakra yang terhubung dengannya. Saat itu juga Kawaki meminta Boruto untuk membantunya. Seketika pola segel karma yang ada di tangan kiri Kawaki dan Boruto berubah dan langsung mengeluarkan sesuatu yang membentuk lubang hitam ke dimensi lain seperti ninjutsu ruang waktu. Shikamaru dan mereka semua yang ada di sana pun tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi dengan menggunakan kekuatan karma milik Kawaki dan Boruto. Hingga akhirnya Kawaki menyadari alasan kenapa Jigen telah memilihnya sebagai wadah. Karena pada akhirnya Kawaki dan Jigen berada dalam gelombang yang sama. Tentu saja hal itu menjadi sangat memuakkan untuk Kawaki. Tapi Kawaki tidak bisa menolaknya kecuali dengan mengalahkannya. Apapun yang bisa Jigen lakukan, saat ini Kawaki telah mempunyai kemampuan yang sama untuk melakukannya juga. Dan saat itu juga Kawaki mengajak Boruto dan yang lainnya untuk pergi menyelamatkan Naruto. Tapi sebelum itu Boruto mengatakan kepada Kawaki, dia yakin Kawaki tidak sama jahatnya seperti Jigen. Dan ketika mereka baru saja akan bergerak, tiba-tiba saja Shikamaru menghentikan mereka dengan jutsu pengikat bayangannya. Shikamaru mengatakan siapa yang memberikan mereka izin untuk pergi. Bagaimanapun juga Shikamaru juga khawatir terhadap keselamatan Naruto sama seperti mereka.
Tapi Shikamaru harap mereka bisa tenang dan akan memikirkannya baik-baik terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba saja Kawaki menghilangkan jutsu itu dengan mudah melalui tangan kirinya, sehingga mereka pun bisa bergerak kembali. Dan karena ruang itu segera tertutup, Mitsuki pun langsung membawa Boruto dan Sarada pergi saat itu juga. Sedangkan Shikamaru yang kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdiri dan menyaksikan kepergian mereka. Tapi sebelum itu Kawaki mengatakan dia akan mendapatkan bukti yang Shikamaru inginkan. Dan sesampainya di dimensi lain, ternyata di sana sudah ada Boro yang menjaga segel Naruto. Saat itu Kawaki memberitahu Boruto dan yang lainnya, Boro adalah anggota inti Kara yang lain. Dan dalam beberapa hal, Boro adalah hal yang lebih buruk daripada Jigen. Lalu apakah mereka bisa menghadapi Boro dengan mudah dan membawa Naruto kembali? Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Oke, untuk teman-teman yang baru nonton di channel ini, jangan lupa di subscribe dan like-nya ya. Dukungan dari kalian akan menjadi penyemangat Onobe untuk upload cerita dari episode selanjutnya.